Al-babul khamis fi adabi hamilil Quran. Bab yang kelima tentang tata krama adab orang yang hafal Quran, hamilil Quran. Qad taqaddama, sudah berlalu, jumalun, jumlah atau penjelasan, jumal dari jumlah itu. Jumlah apa ya? Jumlah keterangan tadi. Minhu, dari adabi hamil Quran fil babil ladzi qabla hadza, dari bab-bab sebelum ini. Yang sebelumnya kan sudah dijelaskan. Wa min adabihi, dan daripada adab-adabnya hamil Quran, an yakuna, ada si hamil Quran ala akmalil ahwal, atas paling sempurnanya keadaan, wa akrami syama'il, dan perangai yang paling mulia. Jadi hamil Quran tidak hanya orang yang hafal, yang orang membaca Al-Quran. Jadi harus dikasih tahu ini sama Imam Nawawi ya, adab-adabnya. Diusahakan dengan dohir batin terbaik gitu. Akmalil ahwal wa akrami syama'il. Wa an yarfa'u nafsahu an kulli ma naha al-Qur'anu anhu. Mengangkat dirinya an kulli, artinya melarang dirinya, menghilangkan dirinya an kulli ma, dari setiap sesuatu naha yang melarang apa Al-Quran nahu, daripada ma, ijlalan, karena menghormati, mengagungkan lil Quran, terhadap. Jadi orang yang baca Quran, yang hafal Quran, yang pertama harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Quran. Tujuannya apa? Ya, dia sebagai pengagungan terhadap Al-Quran. Wa an yakuna masunan andani il-iktisab. Yang kedua, dia harus masunan, menjaga. An yakuna, ada si hamilul Quran masunan, terjaga, andani il-iktisab, dari rendahnya pekerjaan. Maksudnya pekerjaan rendah itu bukan artian rendah yang hina secara perbuatan ya. Maksudnya hina di sini hina dalam pandangan melanggar agama gitu. Bukan hina begini, misalkan contoh nyapu, hafal Quran nyapu, bukan begitu. Itu enggak hina begitu. Maksud hina itu perbuatan yang secara syariat tidak bagus gitu. Contohnya depan masjid asal meludah gitu. Itu dani iktisab gitu. Atau minta-minta sama teman, nggak bagus itu, dani iktisab. Misalnya di pondok udah punya sabun, hafal Quran, minta dong sabunnya. Dan iktisab itu harus dijaga, jangan begitu. Kok kamu nggak pakai sabun? Iya, kenapa? Lagi nggak punya. Dikasih, terima, jangan minta. Ya. Untuk mengagungkan Quran. Berarti gue nggak sembarangan, makanya jadi hebat nanti. Satu tuh, dani iktisab ya. Ingat, jangan salah paham dani iktisab. Ngangkutin batu, saya hafal Quran, ngangkutin batu. Itu nggak hina itu, kan nggak melanggar, itu perintah itu untuk cari berkah ilmunya. Angkatin batu, pindahin ke belakang. Duduk di masjid ngapalin Quran, ngangkat batu. Ya berarti nanti dan iktisabnya yang mana?
ngurusin diri sendiri itu deni iktisab gitu ya. Masunan anda dari iktisab syarifin nafsi, memuliakan diri, memanja diri, itu nggak boleh. Murtafi'an al jababirah, boleh mengangkat diri ala jababiro, kepada orang yang angkuh, yang sombong. Ya sombongin lagi, apa-apa. Wal jafati min ahli dunya, kemudian jafa min ahli dunya, orang-orang yang ahli dunia dihindari itu ya, ambil Al-Quran, menghindari ahli dunia. Mutawadi'an lis-sholihin, selanjutnya tawadu dengan orang-orang solih. Wa ahlil khair, orang-orang baik. Wal masakin, orang-orang miskin. Jadi harus mampu membaca situasi dan kondisi itu. Kan dia murtafian ala jababiro wal jafa min ahli dunia. Itu kan harus melek dianya. Cara pikiran, secara psikologi harus paham supaya bisa menghadapi itu. Wa an yakuna mutakhasyian, kemudian si hamilul Quran itu mutakhasyian, untuk ada khusyuk, za sakinatin, tenang, wa waqarin, dan tenang, agar sak rusuk sing bengong tafakur beda ya. Khusyuk, fokus terhadap apa? Terhadap hal apapun yang perhatikan, selalu menyadarkan kepada Allah dengan Al-Quran. Kalau maknanya khusyuk ya takut kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Faqad jaa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikabarkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, ya ma'syara qurra irfa'u ru'usakum, wahai para qari, pembaca Al-Quran, artinya orang-orang yang hafal, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian, tengadahkan, jangan dulu. Faqad waddaha lakum tariq, faqad wudiha, maka sudah dijelaskanlah lakum kepada kalian apa tariqu, jalan. Fastabiqul khairati, maka berlombalah kalian untuk kebaikan. La takunu ayyalan 'alan nas, janganlah menjadi kalian itu alan, orang yang menjadi beban, ditanggung 'alan nas, di atas orang, atas manusia. Iyalan la takunu iyalan 'alan nas, jangan jadi tanggungan orang lain. Irfa'u ru'usakum artinya apa? Berusaha, kerja dan sebagainya yang baik, karena jalan sudah nyata. Ya orang hafal Quran, pembaca Quran kan sudah tahu. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, yan bagi li hamilul Quran an ya'rifa bilailihi idan nas naimun, sebaiknya bagi orang yang menghafal Quran, yang hafal Quran, membaca Quran, an ya'rifa, untuk mengetahui si hamilul Quran, bilailihi, di malamnya hamilul Quran, idan nas naimun, ketika orang-orang sedang tidur.
Wa binaharihi, dan dengan di waktu siangnya si hamil Quran dan nasu mafturun, ketika orang-orang sedang mafturun. Iftar, buka, tidak puasa, artinya sedang asik dengan dunia, makan sebagainya. Wa bihuznihi, dan dengan sedihnya si hamil Quran dan nasu yafrahun, ketika orang-orang sedang bersenang-senang, berbahagia. Wa bibukaihi, dan dengan nangis hamil Quran dan nasu yadhakun, ketika orang-orang tertawa. Wa bisumtihi, dan dengan diamnya hamil Quran dan nasu yakhudun, ketika orang-orang yakhudun itu ikut campur dalam bicaraan gitu ya. Kan kalau orang-orang jahil itu ada omongan apa langsung ikut timbrung ngomong. Dia diam. Bila Al-Quran itu diam. Wa bihusyu'i, dan dengan khusyuknya hamil Quran dan nasu yakhtalun, ketika orang-orang yakhtalun, berbangga-bangga. Artinya kenal terhadap malam bagaimana? Hidupkan malam dengan ibadat ya. Sedang orang lain tidur. Di waktu siang orang-orang mafturun, makan, berarti dia puasa. Sekarang puasa semua, kan bikin makan. Wa bihuznihi idzan nas yakrahun, orang-orang sedang bersukaria dia sedih. Sedihnya apa? Nyari sedih-sedih, bukan maksudnya. Jadi orang kan ya prahun itu nggak kenal kondisi dia, bersenang-senangnya, lupa kepada Allah gitu ya. Sedangkan orang hafal Quran, dia kan baca Quran, di Quran ada ayat surga sedih, belum bisa beramal baik gitu. Ada ayat neraka lebih khawatir lagi. Maksud husni itu bukan sedih-sedih tiap hari sedih terus, bukan begitu ya. Artinya berbedalah dengan orang-orang awam. Wa bibukaihi, orang lain tertawa dia nangis, yaitu karena disadarkan oleh Quran. Orang lain berbicara macam-macam yang tidak bermanfaat, dia diam. Orang lain sedang berbanggaria dengan dunianya, dia khusyuk kepada Allah. Ya. Ini dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala naqal inna kana qablakum ra'aul qur'ana rasaila min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang karena yang ada qablakum sebelum kalian ra'au, melihat, man kana qablakum Al-Quran, terhadap Quran, rasail, periksa, sebagai ajaran kerasulan min rabbihim, dari Tuhannya. Fakanu yatadabbarunaha, maka mereka itu selalu tadabbur terhadap rasail, terhadap rasailnya Al-Quran. Wa yanfadhunaha fin nahar, dilihat tuh 42 8 ya 72 qalu wa nahar ay ya'maluna bima fiha, beramal di waktu siang. Jadi di malam hari dia tadabbur Al-Quran, di siang hari dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Wadil Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala yanbaghi li hamil Al-Quran an la yakun lahu hajata illa ahadin minal khulafa faman dunahu. Sebaiknya bagi orang yang Al-Quran
alla yakuna tidak ada lahu kepada hamilul Quran hajatan hajatun ya, alla yakuna lahu hajatun ila ahadin, tidak ada kepada hamilul Quran itu kebutuhan ila ahadin kepada seseorang minal khulafa dari pemimpin, dari imam, khalifah, penguasa. Faman dunahum, terlebih orang yang di bawahnya khulafa tadi, yang orang yang hafal Quran tidak butuh ya, lagi sampai minta-minta kepada penguasa. Wa anhu, dan dari Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala aidan berkata, hamilul Qur'ani hamilu rayatil Islam, orang yang hafal Quran adalah orang yang bawa panji-panji Islam, bendera panji Islam. Layan bagi lahu, tidak layak kepada hamil Quran anyahwa, untuk lahun sesuatu yang tidak ada faidahnya. Laibun, permainan, lahun, lengah ya, lengah ma'aman yalhu, lengah bersama orang-orang yang lengah. Wala yashu, dan tidak lupa ma'aman yashu, bersama orang-orang lupa. Wala yalhu, dan tidak juga dia lagun, lengah, mirip mana ini, ma'aman yalgu, bersama orang-orang yang lemah juga. Ta'ziman, halnya dia mentakdimkan lihaqil Quran, terhadap kebenaran Quran. Jadi jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas gitu. Itu ahlul Quran, misalkan tidak jelas begini, dia teman ngerumpi, bersama dengan ngerumpi juga, dengan ngobrol-ngobrol nggak jelas. Ambil Quran mah, ambil aja yang lebih faidah, beramal apa yang lebih manfaat gitu. Karena menghormati Quran, orang pada bercanda ikut bercanda, guru ikut ya Pak, yang nggak jelas-jelas ya. Menjaga Al-Quran tuh ya. Nah itu sampai sini dulu, halaman 48 ya. Wallahu a'lam bishawab. Ma'hadil asriyah